Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan membahas hubungan antara budaya suku Tengger dengan aspek psikologis setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari prenatal hingga lansia. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tiap tahap, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih suku Tengger itu. Nah, suku Tengger adalah komunitas masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjaga ikatan kuat dengan ajaran Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menjunjung nilai seperti gotong royong, kemudian kesopanan, dan keharmonisan dengan alam. Nah, budaya Tengger ini kaya dengan ritual dengan simbol seperti upacara Yatnya Kasada, perayaan Karo, serta berbagai tradisi yang diwariskan turun-menurun. Bahasa yang digunakan juga khas, yaitu campuran Jawa kuno dengan Jawa modern. Semua aspek budaya ini bukan hanya membentuk identitas kelompok, tetapi juga mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui video ini kami akan menunjukkan bagaimana sih budaya Tengger berperan dalam membentuk perkembangan psikologis manusia pada setiap fase kehidupan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan budaya Tengger dengan perkembangan bayi pada masa prenatal hingga bayi. Nah, pada masa prenatal atau sebelum lahir, pada masa kehamilan, masyarakat Tengger memiliki beberapa keyakinan dan ritual yang bertujuan memberikan perlindungan kepada ibu bayi dan janin. Misalnya, ibu hamil dianjurkan menjaga pikiran, tetap tenang, dan menghindari konflik agar perkembangan janin tidak terganggu. Nah, yang keluarga biasanya melakukan doa-doa tertentu untuk keselamatan bayi. Ini menunjukkan bahwa keyakinan bahwa kondisi psikologis itu sangat berpengaruh pada kesehatan janin. Secara psikologis, ini mencerminkan bahwa budaya Tengger menghargai ketenangan emosional ibu hamil, yang sejalan dengan teori bahwa ibu yang stres dapat mempengaruhi perkembangan janin. Nilai spiritual dan ritual dilakukan memberikan rasa aman dan dukungan sosial bagi ibu selama masa kehamilan. Lalu ada periode bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap bayi, perkembangan psikologis yang paling penting adalah kelekatan atau attachment. Dalam budaya Tengger, bayi sangat dihargai sebagai anugerah, dan keluarga besar ikut terlibat dalam pengasuhan. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat dan penuh dukungan. Lalu beberapa aspek yang mempengaruhi perkembangan bayi, antara lain itu bayi itu sering digendong atau dibawa dekat oleh ibunya dan anggota keluarga yang memperkuat rasa aman dan ikatan emosional. Lalu ada pemberian nama bayi yang tidak sembarangan, tetapi disesuaikan dengan nilai dan makna tertentu yang menunjukkan kuatannya penghargaan terhadap identitas sejak dini. Lalu ada simbol perlindungan seperti sesajen atau doa tertentu, diyakini bahwa hal ini memberi keselamatan pada bayi. Lalu ada secara psikologis. Nah, bayi itu tumbuh dalam lingkungan yang stabil, dekat dengan keluarga, dan memiliki pola asuh yang penuh kehangatan. Hal ini mendukung perkembangan emosional seperti munculnya rasa percaya diri terhadap orang sekitarnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Cekidot! Hai, kenalin, nama aku Fitra Fitriani. Aku berasal dari kelompok 6 Psikologi Lintas Budaya. Nah, pada kesempatan ini aku berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang perkembangan anak usia dini atau anak sekolah yang ada di suku Tengger. Sebelumnya, gambaran umum tentang bagaimana sih anak-anak di suku Tengger ini. Nah, anak-anak di suku Tengger ini hidup dalam pegunungan Bromo, yang dimana di sana itu dominan sejuk dan masyarakatnya juga kuat dengan nilai adat serta gotong royong. Nah, mereka ini juga kebanyakan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dengan pola asuh yang masih hangat dan komunal. Nah, di mana anak sejak kecil itu diajarkan disiplin, tanggung jawab, dan menghormati tradisi. Jadi suku Tengger ini benar-benar suku yang masih kental akan tradisi dan adat. Selanjutnya itu bagaimana sih perkembangan fisik anak-anak di suku Tengger. Nah, dengan kondisi lingkungan alam terbuka, ini membuat anak-anak suku Tengger ini aktif nih dalam bergerak setiap hari. Nah, mereka juga terbiasa berlari, membantu orang tua berkebun, dan bermain di luar rumah. Aktivitas ini juga membuat motorik kasar si anak di suku Tengger ini berkembang, dan juga motorik halus juga bisa mereka lakukan melalui kegiatan kayak nyiapin sesajen untuk adat dan juga membantu pekerjaan rumah yang ringan-ringan. Yang ketiga itu ada perkembangan kognitif.
bagaimana sih perkembangan kognitif anak-anak di suku Tengger? Anak-anak di suku Tengger ini belajar melalui pengalaman secara langsung, eh, kayak observasi dan keterlibatan dalam aktivitas yang dilakukan oleh warga. Dan juga pengetahuan mereka ini berkembang dari interaksi mereka secara langsung dengan alam, pertanian, serta beberapa ritual-ritual adat. Yang dimana di sekolah ini guru itu biasanya cuma mengaitkan materi pelajaran dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga anak-anak di suku Tengger ini lebih memahami materinya secara langsung dan dapat diaplikasikan langsung dengan alam. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Dalam sehari-hari, suku Tengger ini menggunakan bahasa Jawa Tengger. Bahasa Jawa Tengger ini membuat si anak-anak tersebut itu kemampuan bahasa Indonesianya juga udah mulai berkembang saat mereka masuk sekolah, karena di saat mereka sebelum masuk sekolah itu mereka masih menggunakan bahasa Tengger yang asli. Dan juga penggunaan dua bahasa antara bahasa suku Tengger dan bahasa Indonesia ini itu membantu si anak-anak tersebut beradaptasi dengan lingkungan adat maupun lingkungan formal. Yang selanjutnya itu ada perkembangan sosio-emosional pada anak-anak di suku Tengger. Kan tadi udah aku jelasin nih bahwasanya si anak-anak tersebut ini menganut pola asuh komunal. Nah, dari budaya komunal tersebut membuat anak-anak itu terbiasa bekerja sama dan juga saling membantu, dan juga si anak-anak tersebut masih kental dengan adat gitu. Jadi keterlibatannya itu membuat mereka bisa mengendalikan diri, disiplin, menghargai orang tua, dan menghargai sesama masyarakat. Anak-anak di suku Tengger ini juga tumbuh dengan rasa aman karena hubungan sosial di masyarakatnya juga sangat erat. Dan juga bagaimana cara mereka memandang adat itu juga masih sangat kental. Nah, mungkin sekian aja penjelasan dari kelompok kami mengenai suku Tengger, yang dimana dari lingkungan pegunungan serta nilai budaya yang kuat hingga pola asuh yang hangat dan komunal, anak-anak suku Tengger ini tumbuh dengan karakter yang kuat, mandiri, dan dekat dengan alam. Perkembangan fisik, kognitif, sosial, emo, dan lain-lainnya membantu mereka terbentuk melalui pengalaman sehari-hari yang sangat dipengaruhi adat dan kehidupan komunitas. Semua ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk tumbuh kembang anak. Semoga penjelasan yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan kita tentang keberagaman perkembangan anak di Indonesia, serta menginspirasi kita untuk lebih menghargai nilai-nilai budaya dan pendidikan. Hai semua, kenalin nama saya Muhammad Rizky Ramadan atau biasa disapa dengan Rizky. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan pada remaja suku Tengger. Sebelum itu saya akan menyampaikan terkait remaja ya. Penjelasan remaja menurut Erik Erikson pada tahun 1950 dalam teori psikologi sosialnya. Nah, menurutnya remaja itu individu yang berusia 12 sampai 18 tahun. Nah, pada fase ini individu pada usia tersebut atau bisa dikatakan remaja itu fokus pada pencarian identitas, pembentukan konsep diri, dan eksplorasi peran sosial. Kebanyakan masyarakat pada suku Tengger memandang bahwa remaja ini merupakan penerus tradisi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, remaja diharapkan memiliki peran penting dalam meneruskan praktik adat melalui partisipasi dalam berbagai ritual dan kehidupan sesuai komunitas. Beberapa remaja pada suku Tengger masih mengikuti kegiatan upacara adat sebagai bagian dari pengenalan dan pelaksanaan budaya. Remaja pada masyarakat suku Tengger sering diberi wejangan dan pengetahuan budaya agar tetap menjaga nilai-nilai tradisional. Adapun tradisi budaya yang dilakukan oleh remaja pada suku Tengger yakni Tugel Kuncung. Apa itu Tugel Kuncung? Nah, Tugel Kuncung merupakan ritual yang dilakukan sebelum seseorang melakukan khitan atau menikah dengan simbol pemotongan rambut oleh tokoh adat. Nah, ini biasanya melibatkan pemuda dan kadang terkait dengan kedewasaan dan kesiapan untuk memasuki tanggung jawab berikutnya. Pada aspek pendidikan adat dan internalisasi nilai lewat pengalaman langsung dalam aktivitas tradisi menjadi salah satu cara masyarakat
mengajarkan remaja tentang identitas budaya dan norma sosial Tengger, bersamaan dengan pendidikan secara umum. Meski demikian, ada juga tantangan yang harus dihadapi pada remaja suku Tengger. Meski tradisi masih kuat, generasi muda menghadapi penggeseran nilai budaya. Karena apa? Karena globalisasi budaya atau pop culture, minimnya keterlibatan dalam praktik tradisi secara konsisten, penurunan minat terhadap simbolisme budaya lokal, dan juga pengaruh media sosial dan gaya hidup modern. Jadi hal ini mendorong adanya upaya edukasi karakter dan budaya agar remaja bisa memilah mana yang bisa dipertahankan atau ditinggalkan demi keberlangsungan budaya Tengger. Jadi kesimpulan pada periode remaja suku Tengger ini ya, periode remaja di budaya Tengger bukan hanya soal usia, tetapi juga tentang keterlibatan dalam penerusan tradisi adat. Nah, remaja ini dianggap sebagai pilar budaya sekaligus penerima pengaruh budaya luar yang harus dibentuk melalui pengalaman ritual dan pendidikan budaya. Tantangan terbesar adalah bagaimana generasi muda bisa mempertahankan identitas lokal sembari beradaptasi dalam perubahan sosial. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai perkembangan remaja suku Tengger. Dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa remaja bukan hanya sedang mengalami perubahan diri, tetapi juga memikul tanggung jawab budaya yang diwariskan oleh leluhur. Untuk materi penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurfaiza Zuriati. Saya kelompok 3 dari Psikologi Lintas Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dewasa sampai lansia pada suku Tengger. Nah, yang pertama itu ada perkembangan dewasa dan lansia dalam suku Tengger, di mana fokus psikologis pada masa ini mereka itu fokus pada peran keluarga dan juga sosial, terus fokus ke stabilitas emosi yang baik, makna hidup dan juga tanggung jawab, dan juga ada kebijakan pada lansia. Nilai utama dalam budaya Tengger adalah kesetiaan budaya, di mana mereka setia terhadap budaya mereka dan tidak tergoyah terhadap budaya di luar. Terus gotong royong dan juga kerja keras agraris. Mereka juga menerapkan kehidupan yang sederhana dan kejujuran. Nah, kemudian ada norma sosial. Pada norma sosial ini terdapat pernikahan adat Tengger, di mana mereka mengikuti aturan keluarga besar dan juga desa adat. Kemudian pengasuhan anak, mereka menanamkan nilai hormat, kerja keras, dan spiritualitas. Kemudian kehidupan harmonisnya, mereka sangat menghindari konflik, menjaga kedamaian komunitas. Nah, peran dewasa sampai lansia dalam kepercayaan dan ritual, yaitu pemimpin ritual besar seperti kasada, karo, dan ritual keluarga. Kemudian ada penanggung jawab sesaji, di mana ini akan mengatur jalannya upacara dan penjaga makna simbolik. Kemudian penghubung generasi yang mengajarkan doa, mantra, dan tata cara adat pada anak dan juga remaja. Nah, bahasa dan simbol pada suku Tengger ini mereka itu masih mempertahankan bahasanya sebagai identitas budaya. Kemudian dewasa menjadi model penggunaan bahasa, menjaga keberlanjutan tradisi linguistik. Simbol adat atau sesaji, pakaian dan ritual dipahami dan diajarkan sebagai bagian dari identitas suku Tengger ini. Nah, adapun peran lansia, di mana lansia dalam suku Tengger ini berperan sebagai penjaga adat dan sejarah lisan, pemberi nasihat dan pendengar konflik, teladan spiritualitas dalam upacara dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang terakhir membangun makna hidup melalui pengabdian kepada keluarga dan komunitas. Suku Tengger adalah masyarakat adat yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Dikenal karena menjaga kuat tradisi, kearifan lokal, dan keharmonisan dengan alam. Masyarakat suku Tengger percaya bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari keluarga kerajaan Majapahit.
Mayoritas dari masyarakat suku Tengger menganut agama Hindu. Kebanyakan dari masyarakat suku Tengger bermata pencarian sebagai petani sayur. Masyarakat suku Tengger melakukan upacara sakral seperti Yatnya Kasada yang erat kaitannya dengan Gunung Bromo. Ini mencerminkan warisan langsung dari Kerajaan Majapahit. Ciri khas mereka meliputi pemakaian kawangan atau sarung untuk menghangat tubuh. Mereka memiliki rumah adat yang beratap meruncing.